Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammadin nuruz zati wa sirri sarri wa bisairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Baiklah saudara-saudaraku billah, setiap malam satu kita mengadakan satu kaidah ataupun satu istiqomah di dalam diri kita untuk melatih diri selalu berhubung hanya kepada Allah. Jadi praktek zikir zahar ataupun zikir yang nyata, kenapa selalu dipraktekkan? Kata Rasulullah, afdal zikri fa'alam anahu la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah tersebut adalah setiap sendi kehidupan amaliyah kita, tiada terpisah daripada pentauhidan pengesaan kepada Allah. Jadi praktek setiap saat dan waktu. Kenapa kita selalu melatihkan lisan kita untuk selalu berkalam la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya mentalkinkan kolbi kita, menalkinkan hati kita, rasa batin kita, sehingga terbukalah lautan ilmi, sehingga terbukalah lautan musyahadah di dalam setiap perjalanan langkah kehidupan kita. Jadi maka saudaraku billah, latihlah setiap kalam-kalam yang selalu mengesahkan Allah. Karena setiap sendi-sendi kehidupan kita, setiap sendi-sendi kehidupan kita, setiap sendi-sendi langkah perjalanan kita, baik dunia dan seisinya, tiada pernah terlepas daripada pengesaan mutlakannya kepada Allah. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Ma'ainama tuwallu fasama wajah Allah. Maka di mana saja engkau berada, di situ kebesaran Allah. Allah muhit, Allah meliputi. Jadi kalau kita sering melatihkan zikir zahar ataupun zikir lisan, ini kalimat yang memang sakral, sangat luar biasa. Maka Rasulullah sendiri mengatakan, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Apa sebenarnya rahasia la ilaha illallah? Karena setiap pecahan-pecahan amal, setiap pecahan-pecahan perbuatan tiada terpisah daripada Allah. Maka apa kata Allah? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana saja engkau berada, aku di situ. Itulah bahasa kasarnya. Bahasa batinnya, rasakan dengan rasa batinnya bahwasanya Allah muhit, Allah meliputi setiap sendi kehidupan kita, baik zahir maupun batin. Jadi untuk menalkinkan kolbi tersebut, latih dengan perbanyak la ilaha illallah, sehingga hadir rasa batin di dalam batin tadi berhubung kepada Allah. Ya. Kaidahnya bagaimana? Kalau kita katakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sehingga meresap ke dalam batin kita, setiap kita ucap Allah, 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 berarti sudah kita pahamlah bahwasanya setiap sendi kehidupan kita sudah terliputin daripada kekuasaan kudrat iradatnya Allah. Ini praktek cara-cara sadar billah. Jadi kalimat-kalimat Abdul Zikri fa'alamana la ilaha illallah, kalau enggak sering kita praktekkan, ini bohong juga. Bagaimana mau terjadi qalbul mu'min baitullah? Ya, karena keluasan perasaan batin tadi bisa menerima setiap kudrat iradat yang berlaku di muka bumi ini. Kita sudah memahami apapun yang terjadi di muka bumi adalah tidak terlepas daripada kudrat iradatnya Allah. Ya, jadi supaya hati luas, hati bebas, yang dikatakan qalbul mu'min baitullah, maka prakteknya tetap melalui zikir zahar sehingga hadir ke dalam perasaan mata batin kita. Contoh praktek la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di dalam ingatan kita cukup katakan sudah hanya Allah yang ada, Allah yang berlakuan, semua kebesaran Allah, Allah zat maha melihara, Allah zat maha mencukupi. Jadi kalau sudah sering kita latih dalam lisan la ilaha illallah, dalam perasaan batin berpasrah kepada Allah, maka insya Allah qalbi kita akan luas. Ya. Jadi ini harus dipraktekkan supaya kita paham bahwasannya setiap sendi tubuh kita, setiap sendi dunia dan seisinya
tiada pernah terlepas daripada la ilaha illallah. Makna kalimat la ilaha illallah itu adalah pengesaan kepada Allah. Maka cukupkan dalam rasa batin, cukup katakan hanya Allah yang ada. Itulah praktek rasa batin. Sehingga qalbi luas, menerima apapun gak gampang kesinggung. Maka semua itu disebabkan praktek-praktek yang harus diperbaiki. Contoh kita mempraktekkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita sudah pahamlah bahwa setiap amal apapun, perbuatan apapun tiada pernah terpisah daripada Allah. Jadi kalau dalam kolbi kita hidup hanya Allah saja yang ada, leburlah perasaan jasad dan batin dalam kudrat iradanya Allah. Maka baik menciptakan satu perasaan batin kolbi yang luas, ya. Mungkin kita bertanya, kenapa kita perjalanan masih seperti ini, masih seperti ini, ya. Bukan cobaan yang besar, tapi hati kita yang kurang besar menerima cobaan tersebut. Untuk membesarkan rasa qalbi atau rasa hati tadi, perbanyak la ilaha illallah. Kalau kita sudah paham, setiap sendi perbuatan, setiap sendi kehidupan, setiap sendi perjalanan tiada terpisah daripada kudrat iradatnya Allah. Itu yang kita paham. Jadi praktek zikirnya dengan praktek lisan, la ilaha illallah, ya. Kita juga berniat dalam suatu ibadah, innama a'malu binniyah. Setiap segala sesuatu itu disertakan dengan niat. Nah, kita tahu juga kaidah niat itu apa sih? Kaidah niat itu la harfin wala sautin, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Berarti kan nggak pernah terpisah daripada keesaannya kepada Allah. Sehingga power tahlil tadi, kalimat zikir la ilaha illallah tadi menebus perasaan batin, terbuka qalbi, maka terjadi qalbul mu'min baitullah. Setelah terjadinya qalbul mu'min baitullah, dia akan menerobos namanya sir batin tadi. Maka disitu akan menemukan yang dikatakan hati yang kuat ataupun qalbi yang kuat, yang sudah mencapai keyakinan. Jadi tanpa adanya praktek-praktek zikir zahar yang meresap ke dalam qalbi, tak akan bisa menerbus yang dikatakan sir qalbi ataupun rahasia batin. Ya, maka mulai saat ini dipraktekkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan harus kita sadari bahwasannya setiap kehidupan kita itu tiada pernah terpisah daripada kudrat iradatnya Allah. Berarti segala macam yang berlaku di muka bumi ini tadi tiada terpisah dari kalimat la ilaha illallah. Maka kata Rasulullah, man qala ajru kalam ini, siapa yang berkata pada akhir kalamnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, dakhalul jannah, masuk ke dalam surga. Apa segampang itu? Prakteknya tadi, setiap sekecil-kecilnya amal perbuatan harus kita sadarkan di dalam rasa batin kita tiada terpisah daripada Allah. Kaidah kehidupan kita sudah sama-sama menyadari bahwasannya yang namanya insan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Kalau kita sudah paham bahwa segala sesuatu itu tiada kuasa si makhluk, yang ada hanya Allah, cukup dirasa batin yang merasakan itu. Sehingga kalau memang selalu zikir zahir dan batin selalu kita praktekkan, maka dia akan menghasilkan satu alam energi dalam setiap tubuh insan. Maka ini Islam yang selamat. Jadi kalimat tahlil tersebut melahirkan keimanan dan keyakinan, sehingga menjadi dalam bahasanya hakul yakin. Maka praktek-praktek zikirnya selalu dipraktekkan setiap saat dan waktu. Yang namanya zikir adalah ingatan. Ingatan tidak pernah terlepas daripada Allah. Lisan mengucap la ilaha illallah, ingatan tetap kembali bahwa segala sesuatu kita mampu berzikir, kita mampu berbuat, semuanya itu daripada Allah yang Ahad, Allah yang Maha Esa. Praktek selalu.
untuk menerobos alam-alam yang dikatakan supaya luasnya hati. Jadi kita nggak kerdil lagi kalau sudah belajar yang dikatakan tauhid, tidak mempunyai hati kerdil. Sebab apa? Sebab sudah dibersihkan dengan kalimat-kalimat tauhid. Nabi Allah Ibrahim selamat dari api, sebab energi zikirnya selalu memancar. Nabi Musa terselamat dari kepungan Firaun karena energi zikirnya terbuka dalam kalimat zikir selalu kepada Allah. Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan karena ingatannya selalu kepada Allah, maka Allah selamatkan. Ini hal-hal yang dikatakan kharijul adat, keluar dari kebiasaan manusia. Sebab apa? Sebab energi ilahiyah di dalam jasadnya, di dalam kolbunya, di dalam ingatannya selalu berzikir kepada Allah. Maka mulai saat ini saudara-saudaraku bilang, capailah dengan perjalanan zikir yang ingatan hanya kepada Allah. Lentangkan sayapmu, terbang ke angkasa raya, dengan melintasi cakrawala dunia dengan perasaan batin, hadirnya batin hanya kepada Allah. Itulah dia. Maka sehingga menciptakan suatu qalbu yang memang benar-benar mampu mengeluarkan suatu energi dan menerima segala macam kudrat iradat yang berlaku di muka bumi ini. Jadi mulai saat ini kita perbanyak tahlil la ilaha illallah untuk menerobos qalbi yang berkarat ini, sehingga mampu masuk ke alam sir. Jadi cerita ma'rifat dan hakikat bukan hanya sekedar cerita bagi si pendongeng, tapi praktek bagi si penjalan. Astaghfirullah.